Bismillah ku ucapkan. Tidaklah ada di dalam perkara itu kasih sayang di dalamnya, melainkan dia akan membuatnya menjadi baik. Jadi kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh dengan keseimbangan, maka segala sesuatu itu akan menjadi baik. Tetapi kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan kasar, ya, dengan perlakuan yang tidak baik, tidak tahu hak, tidak tahu adab, tidaklah tahu untuk memperlakukan diri kita, maka itu akan menjadi illa syanahu, ya, kecuali ia akan memperburuk situasi. Nah, jadi kalau segala sesuatu ditangani dengan kasar, hilang rasa kasih sayang dan kelembutannya, maka tidak menyelesaikan masalah, malah membuat apa? Membuat masalah, ya. Ala inna hadad din, kata dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan sebagai mengatakan, ala inna hadad dina, ingatlah bahwa sesungguhnya agama ini adalah matinun, ya, yang kokoh, kuat, ya, fa'aughilu fihi, maka jalankanlah agama itu birifqin, dengan penuh kasih sayang, yakni kita menjalani agama ini dengan senang. Jangan menjalani agama dengan memberat-beratkan, ya. Hal agama itu mudah, ad-dinu yusrun, ajaran agama itu mudah untuk dijalankan, sehingga tidak perlu kita kemudian yang mudah menjadi sulit, ya. Kalau kita diperintahkan untuk sholat, ya, dengan rakaat tertentu, misalnya sholat subuh 2 rakaat, kita jalani dengan senang 2 rakaat. Jangan sampai kita terpikir, alah, sholat subuh kok hanya 2 rakaat, kecil bagi saya, ya, saya tambahi lagi menjadi, ya, kurang saya menjalankan 2 rakaat ini, ya, saya tambahi menjadi 8 rakaat misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat, malah memberatkan kita sendiri, ya. Maka fa'aughilu fihi birifqin, jalanilah agama itu dengan senang, ya, jangan memberat-beratkan diri kita atau orang lain untuk menjalani agama itu. Wala tubghid ala nafsika ibadatullah, ya, jangan sampai beribadah kepada Allah itu membuat kita menjadi tidak suka, ya. Apa artinya? Karena merasa berat, karena kita buat berat sendiri agama itu, yang Allah sudah meringankan buat berat. Seperti ada 3 sahabat, ada 3 tamu datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dia ketemu istri Rasulullah, ya, tentunya tidak dalam berhadapan-hadapan, ya, di satu ruangan sendiri, ya. Kemudian mereka berusaha untuk melihat atau menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah, ya. Mereka melihat ibadat Rasulullah kayak apa, kata dia, karena mereka ingin mengikuti. Tetapi begitu diberitahukan,
Ya, ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah, bagaimana puasa Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah menikah, ya. Mereka merasa bahwa loh, kok Rasul kok ibadahnya kecil begitu, atau kok Rasulullah kok ibadahnya kok kurang. Mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah itu kurang bagi mereka. Maka mereka mengatakan bahwa yang satu orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan tidur di waktu malam. Saya akan menghabiskan waktu malam saya untuk sholat saja, ya, karena bagi saya ibadah Rasulullah itu masih sedikit. Jadi bagi saya kalau Rasulullah ibadahnya segitu, ya, saya akan lebih banyak lagi, karena saya tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa saya tidak ada jaminan ampunan, maka saya harus lebih banyak daripada ibadah Rasulullah. Maka dia mengatakan, wallahi la anamu lailah, saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan aqumu wala anam, saya akan bangun terus, tidak akan tidur-tidur, dan melakukan ibadah terus. Yang keduanya mengatakan, asumu nahara wala uftir, di siang hari saya akan puasa terus selama-lamanya, ya, karena Rasulullah dikatakan yasumu wa yuftiru, ya. Kalau Rasulullah ya wajar kata mereka, ya, kalau Rasulullah puasa tidak puasa, kalau saya terus akan puasa terus. Yang ketiga mengatakan, wallahi ana la atazawwajan nisa, kalau begitu saya tidak akan pernah menikah. Saya karena tidak akan, kalau menikah itu menyibukkan diri, menikah itu nanti urusan saya terganggu, saya mau ibadah terus, tidak perlu ngurusi perempuan, ya. Mereka mengatakan begitu. Jadi merasa bahwa inilah jalan terbaik, padahal Islam sudah memberikan syariatnya yang mudah dijalankan oleh umat manusia, ya. Fa'aughilu fihi birifkin. Islam mengatakan bahwa al-Islam itu dinu yusrun, agama mudah, tapi kalau kemudian dipersulit begitu, ya, faman ghalabat yushaddidud dina illa ghalabahu, dan siapa orang yang mempersulit diri dalam beragama ini, ya, kurang, udah sempurna, merasa kurang, ditambah-tambahi sampai kemudian dia sulit sendiri menjalankannya, maka dia akan dikalahkan oleh agamanya. Yakni bukan agama Islam, tapi perilakunya itu tadi yang membuat Islam menjadi berat dilakukan, ya. Maka wala tubghid ala nafsika ibadatullah, jangan sampai ibadah kepada Allah itu dibenci oleh diri kita, yakni karena kita membuat sistem agama ini menjadi sulit, ya, ajarannya yang mudah itu kita buat lebih sulit, kita buat sendiri, ya, bukan Islam yang memberikan, maka kita akan dikalahkan oleh perbuatan kita itu, ya. Dikalahkan artinya apa? Menjadi kita males akhirnya, kan, menjadi kita jadi berat untuk menjalankannya, menjadi kita bahkan enggan untuk menjalankan peraturan yang kita buat sendiri itu, karena menyusahkan diri kita, ya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, fa innal mumbatta, apa artinya al mumbatta? Maka sesungguhnya al mumbatta, yakni orang yang memaksa-maksakan diri, orang yang ngoyo tidak wajar, ya. Orang yang memaksa-maksakan diri
la ardon qata'ah, tidak akan mampu atau tidak ada bumi yang bisa dia tempuh, wala dhahran abqa, dan tidak ada punggung yang bisa bertahan. Apa maksudnya? Ya. Jadi kalau misalnya ini diperumpamakan oleh Rasulullah seperti orang yang mau menempuh perjalanan panjang dengan naik unta. Ya. Mau menjalankan perjalanan panjang jauh dengan naik unta, ya. Kalau dia memaksa diri, ya, memaksakan diri dengan misalnya melalui padang pasir, dia naik keledai atau naik unta, tidak memberikan perlakuan yang wajar kepada dirinya atau unta tunggangannya, maka apa yang tadi yang harusnya istirahat tidak istirahat, ya, dia yang perjalanannya dijalani dengan baik, tapi dia ngoyo tadi untuk segera sampai di sana. Sampai kemudian harusnya itu perjalanannya sebulan, tapi dia ingin memaksakan diri seminggu sampai tanpa minum, tanpa makan. Apa yang terjadi? Kemudian la ardon qata'ah, yang harusnya dia menempuh perjalanan, yang nggak bisa akhirnya. Kenapa? Mungkin dia kelelahan, ya, kemudian sakit. Wah, kemudian wala dhahran abqa, tidak ada unta yang mampu untuk bertahan, ya. Akhirnya untanya mati misalnya. Jadi akhirnya apa? Nggak jadi perjalanan itu, batal akhirnya kan. Nah, begitu juga kalian, ya, kalian sudah ditargetkan setiap hari sesuai dengan ukuran, katakanlah rata-rata setiap hari setor hafalannya 4 baris maksimal, ya. Ada kemampuan orang yang lebih, tapi katakanlah rata-rata adalah 1 makro. 1 makro itu berapa baris? Katakanlah minimal 3 sampai 4 atau maksimalnya 5. Nah, tapi kalian kemudian berpikir, alah, kalau saya insya Allah bisa, ya, 1 hari 1 halaman, ya, katanya paksa tidak makan tidak minum, ya, sampai kemudian apa, suaratnya habis karena murajaah, habis itu kena radang tenggorokan, ya, kemudian sakit, akhirnya apa, target 1/4 halaman tidak terpenuhi, bukan sekedar tidak terpenuhi, bahkan kemudian seminggu tidak bisa murojaah. Karena apa? Nah, karena sakit. Nah, itu namanya la ardon qata'a wala dhahran abqa. Ya, kalau ngoyo melampaui batas, tidak sesuai dengan apa namanya kewajaran, maka ya tadi gagal di perjalanan, ya. Maka aughilu fihi birrifqi, perlakukanlah pengamalan agama ini, laluilah dengan rifqi, ajak rifqi untuk apa namanya menjalankan agama ini, ya, yakni apa, dengan kasih sayang, dengan menempuh jalan yang tepat, ya, yang kita bisa lalui.